kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus. Oleh itu,
Mari kita masuk dalam doa votum. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini karena kasih karunia-Mu yang tetap menyertai kami dan pertolongan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami pada masa ini dalam keadaan pandemik, tetapi pertolongan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami sehingga kami dapat melaksanakan di mana ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, kita mengangkat ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh haleluya, kami memuji Engkau Tuhan, Kaulah satu-satunya harapan kami Yesus. Percaya Tuhan, sungguh kasih dan karunia-Mu di dalam hidup kami Tuhan, yang memberikan kami kekuatan di setiap waktu ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus.
dalamku, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalamku. percaya
dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami datang mengaku setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa yang kami telah lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Bapa di surga, kami mohon pada saat ini Tuhan, berikan kami kedamaian di dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami kelepasan dalam hati kami Tuhan, dari setiap dosa yang membelenggu hidup kami selama ini Bapa di surga. Kami sedar Tuhan akan hidup kami Tuhan. Bapa di surga, kami mengaku setiap dosa-dosa kami pada saat ini di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, dari setiap ikatan dosa, rantai dosa yang mengikat membelenggu kami ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan yang kami bawa kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau tempat satu-satunya kami berharap Tuhan. Hanya Engkau lah harapan kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau-lah pegangan di dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami mau menyembah Engkau dengan lebih dalam lagi Yesus. Oh Yesus, Kaulah harapan kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku, harapanku di dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Inilah hati kami Tuhan Yesus yang kami bawa ke hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya di laut, sungai-sungaimu kau buat berbuih. Engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, syukur kepada Tuhan kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah online kita, dan sekarang sudah tiba masanya untuk kita mendengarkan khotbah. Saya ucapkan shalom kepada kita semua. Sebelum kita mendengar isi firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas rahmat yang kami terima daripada Engkau. Bapa, kami sungguh bersyukur kerana kami tahu segala apa yang berlaku di sekeliling kami yang baik
itu ya Bapa di syurga, semuanya itu adalah kehendak daripada-Mu. Ya Bapa di syurga, kami tahu hidup kami ini seluruhnya hanya bergantung kepada rahmat-Mu dan anugerah-Mu. Oleh itu Bapa di syurga, sertailah kami di saat kami mendengarkan firman ini, supaya sekali lagi Engkau menganugerahi kami perkara-perkara yang kami perlu tahu dalam kehidupan ini, agar Bapa di surga kami tahu bagaimana kami berkelakuan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan salam kepada kita semua. Nah, hari ini kita akan mendengar satu tajuk khotbah. Tajuk khotbah kita hari ini ya, tajuk khotbah kita hari ini atau tema khotbah kita hari ini itu adalah Kristus dalam hidup kita. Oke. Kristus dalam hidup kita. Dan teksnya itu adalah daripada Yehezkiel 32, Yehezkiel pasal 32 ayat 2. Yehezkiel pasal 32 ayat 2. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita sungguh bersyukur karena Allah lah yang menganugerahkan kepada kita hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah lah yang menganugerahkan kita masa untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam pengajaran khotbah hari ini, nah, biarlah kita membacakan dahulu sekali lagi teks hari ini, Yehezkiel 32 ayat 2. Ya, Yehezkiel 32 ayat 2 versi terjemahan baru bahasa Indonesia. Oke. Yehezkiel pasal 32 ayat 2 berbunyi demikian. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Fir'aun, raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kau buat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan mengelopar dalam lumpur sungainya. Inilah firman Tuhan. Nah, sini saya ingin mengungsikan sedikit latar belakang daripada teks kita hari ini, sedikit latar belakang daripada teks kita hari ini. Nah, sedikit secara ringkasnya latar belakang teks kita hari ini itu adalah berkaitan tentang Raja Mesir, ya, Raja Mesir. Nah, satu perkara yang terkenal tentang Raja Mesir yaitu Fir'aun. Mereka ini adalah raja yang suka menunjukkan kekuasaan mereka, ya. Perkataan Fir'aun, perkataan Fir'aun ini adalah bahasa Mesir kuno yang bermaksud raja atau pemerintah, juga yang juga dikaitkan dengan dewa, ya, yang dikaitkan dengan dewa. Nah, oleh kerana gelaran mereka yang hebat dan agung ini, salah satu perkara yang sangat terkenal tentang mereka ini menurut pandangan sejarah itu adalah mereka ini adalah orang-orang yang suka menunjukkan kekuasaannya, atau dalam bahasa Inggris bilang itu disebut show off. Show off. Nah, salah satu contoh Fir'aun atau Raja Mesir yang suka menunjukkan kekuasaannya itu adalah Fir'aun Khufu. Fir'aun Khufu. Fir'aun Khufu ini memerintah dari tahun 2551 hingga 2528 sebelum Masehi. Dia adalah Fir'aun yang pertama menggelar dirinya Tuhan atau dewa. Fir'aun Khufu. Dan dia juga lah yang telah mengarahkan untuk membina piramid supaya dia dapat menunjukkan kekuasaannya, keagungannya. Dengan kata lain, ada dua perkara yang terkenal tentang Fir'aun Khufu ini, yaitu dia adalah Fir'aun yang pertama menggelar dirinya sebagai dewa atau raja, dan dia juga yang mengarahkan supaya tiga piramid yang terkenal itu di Mesir
piramid itu masih berdiri sehingga sekarang. Itu adalah dialah yang mengarahkan pembinaan piramid ini untuk menunjukkan keagungan kuasanya. Oke, itu Firaun Khufu. Salah satu contoh Firaun yang suka menunjukkan kuasa mereka. Nah, juga contoh lain itu adalah Firaun Ramses. Firaun Ramses kedua, ya. Firaun Ramses kedua ini adalah orang yang paling banyak membina patung tentang dirinya, ya. Antara banyak-banyak Firaun Ramses lah yang paling banyak patung membina tentang dirinya. Kenapa banyak patung yang dia arahkan untuk dibina yang berkaitan dengan dia, tentang dia, yang sama muka dengan dia, maksudnya itu adalah dia ingin menunjukkan siapa dia, ya. Dia ingin menunjukkan siapa dia. Jadi kalau kita melihat gambar-gambar tentang Firaun Ramses itu, patung-patung itu ada pelbagai size. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sebesar bangunan. Oke, mukanya sebesar bangunan. Oke, dan hanya muka yang dibina begitu. Karena itu adalah cara para Firaun ini menunjukkan kekuasaan mereka. Mereka menggambarkan diri mereka dengan sesuatu yang agung dan hebat. Oke. Nah, kita boleh membayangkan, ya, kalau Firaun Ramses ini hidup pada zaman ini dan bukan pada zaman itu, dia mungkin tidak akan mengarahkan banyak patung-patung dibina untuk dirinya, untuk menunjukkan kekuasaannya. Tetapi dia hanya pergi kepada internet dan menunjukkan siapa dirinya, dan dia menjadi famous sehingga dia dapat menunjukkan siapa dirinya, menunjukkan kekuasaannya. Nah, itu sikap itu antara dua Firaun ini adalah salah satu contoh di mana sikap para Firaun, yang dahulu mereka itu suka menunjukkan kekuasaan mereka, Nah, dalam masa yang sama, ini juga perkara yang menarik tentang Firaun ini, ya, dan sangat berkaitan dengan teks kita hari ini. Dalam masa yang sama, oleh kerana para Firaun ini merasa diri mereka itu sangat hebat dan berpengaruh, mereka ini cuba mengawal semua orang untuk mengikuti kehendak hati mereka, ya, untuk mengikuti kehendak hati mereka. Mereka cuba mengawal orang-orang di sekeliling mereka. Sebab itulah kalau kita melihat dalam sejarah, Mesir menyerang banyak tempat dan memiliki banyak hamba daripada pelbagai bangsa, sehingga bangsa Israel pun pernah suatu ketika menjadi hamba kepada Firaun, ya, menjadi hamba kepada Firaun. Ini karena para Firaun ini merasa bahwa lebih besar pengaruh, lebih ramai orang yang dapat dikuasai, para Firaun pun merasa lebih berkuasa. Lebih besar pengaruh, lebih ramai orang yang dapat dikawal, lalu mereka pun merasa lebih berkuasa. Mereka merasa lebih berkuasa. Nah, sebenarnya sikap para Firaun ini tidak jauh dengan sikap sesetengah orang pada zaman ini, ya. Sikap sesetengah orang pada zaman ini. Kalau dahulu cara orang untuk menguasai orang lain itu adalah melalui kekerasan tentera dan melalui penaklukan ketenteraan, ya, penaklukan ketenteraan seperti yang dilakukan oleh para Firaun. Namun hari ini cara orang menguasai orang lain itu agak kurang sudah yang menggunakan kekerasan tentera, walaupun kadang-kadang kita masih mendengar itu pada hari ini. Namun lebih banyak kali orang-orang pada hari ini mereka ingin menguasai orang lain, mereka ingin mengawal orang lain dengan mempermainkan emosi dan perasaan mereka. Dengan kata lain, menguasai orang lain melalui psikologi, ya, melalui psikologi. Pada hari ini orang suka mempermainkan emosi dan perasaan orang lain. Tak sedar-sedar orang itu sudah dikuasai olehnya, Kalau kita pernah melihat situasi di mana skema telepon, skema telepon, di mana orang membuat panggilan, dia berkata ini, berkata itu kepada orang yang dipanggilnya itu. Lalu lama-lama dia minta duit, lalu orang tu bagi duit sahaja. Kenapa? Sebab dia sudah dikuasai secara emosi, secara psikologinya dia sudah dikuasai. Nah, ini yang saya maksudkan dengan perbezaan. Pada dahulu para Firaun menguasai orang lain dengan menggunakan kekerasan tentera.
kekerasan tentera, menggunakan penaklukan. Hari ini kekerasan tentera itu masih berlaku hari ini, tetapi ada ramai orang yang menjadi mangsa, dikuasai oleh orang lain karena mereka itu dipermainkan secara emosi, ya, seperti skema telepon. Berhati-hati dengan panggilan yang masuk dalam telepon kita yang kita tidak kenal. Kadang-kadang mereka inilah skema, mereka coba menguasai kita. Bila mereka sudah menguasai kita, apa sahaja yang mereka minta daripada kita, kita beri sahaja. Kita pernah mendengar berita seperti itu kan, di mana uang beribu ringgit dia sanggup keluarkan karena ada orang yang coba skema dia. Nah, ini salah satu contoh bagaimana orang menguasai orang lain hari ini. Namun ini bukan tajuk khotbah kita hari ini, bukan tajuk khotbah kita hari ini. Saya cuma ingin memberi contoh bahwa kalau dahulu para Firaun itu coba menguasai orang dengan cara kekerasan tentera, ya. Mereka ingin menguasai orang karena mereka mahu merasa berkuasa. Tapi hari ini bukan sudah kekerasan tentera, berbeza sudah caranya, ya. Nah, kita kembali kepada teks kita hari ini. Nah, dalam teks kita hari ini pun segala apa yang Allah ucapkan itu dalam dalam satu ayat ini itu sebenarnya benar-benar menggambarkan tentang keangkuhan dan kesombongan yang dimiliki oleh Firaun, ya. Kita tidak tahu siapa nama Firaun ini, tetapi apa yang penting adalah Allah sedang mengucapkan kata-kata ini kepada salah seorang raja Mesir pada masa itu, yaitu Firaun. Nah, apa yang diucapkan oleh Allah itu adalah secara langsung menegur tentang kesombongan Raja Mesir, ya, menegur tentang kesombongan Raja Mesir. Jika kita membaca keseluruhan pasal 32 ini, sebenarnya Allah mengucapkan kata-kata hukuman kepada Firaun karena kesombongannya, ya, karena kesombongannya. Nah, ada beberapa perkara yang cukup menarik untuk kita perhatikan dalam ayat ini, ya. Ada beberapa perkara yang cukup menarik yang kita perhatikan dalam satu ayat ini sahaja, oke? Nah, kalau kita membaca kembali ayat ini dalam permulaan kata-kata Allah di situ, di mana di situ dia berkata, ucapkanlah suatu ratapan bagi Firaun, katanya. Ucapkanlah suatu ratapan bagi Firaun. Nah, perkataan ratapan di situ dalam ayat ini memberitahu kita bahwa apa yang bakal diucapkan Allah kepada Firaun itu akan membawa kesengsaraan dan kesedihan serta kesusahan kepadanya. Makna perkataan ratapan di sini itu adalah sesuatu yang membawa kesusahan dan kesedihan dalam kehidupan seseorang atau dalam kehidupan ramai orang. Sebab itulah kalau kita membaca kitab beratapan, ya, kitab beratapan, kalau kita membaca kitab beratapan itu disebut kitab beratapan karena kebanyakan daripada apa yang tertulis dalam kitab itu adalah kata-kata ratapan, kata-kata yang menggambarkan tentang kesusahan, kesedihan dan kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, itu yang dikatakan dengan ratapan, ya, ratapan. Dengan kata lain, perkataan ratapan yang diucapkan Allah di sini ini adalah perkataan ratapan yang membawa hukuman, oke? Kata-kata ratapan yang menggambarkan kata-kata ratapan yang menggambarkan hukuman yang dibawa oleh Allah kepada Firaun. Mengapa itu adalah kata-kata hukuman yang membawa kata-kata ratapan yang membawa hukuman, yang menggambarkan hukuman? Karena Firaun melakukan kejahatan dan kejahatannya itu membawa hukuman, membawa penghukuman daripada Allah. Dengan kata lain, kalau kita membaca kitab beratapan pun sebenarnya orang-orang Israel mereka sadar tentang dosa-dosa mereka, lalu mereka meratap karena mereka dihukum karena dosa-dosa mereka. Nah, itu maksud perkataan ratapan. Ratapan itu adalah satu gambaran tentang perkara yang membawa kesusahan dan kesedihan dalam kehidupan, ya. Nah, itu yang pertama, perkara yang pertama dalam ayat ini.
Perkara yang kedua, di situ dikatakan engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Ya, tetapi engkau seperti buaya di laut. Nah, saya ingin membaca ayat ini dalam versi bahasa Malaysia, karena dalam versi bahasa Malaysia nampaknya ada gambaran perbezaan yang sangat jelas di situ. Kalau kita coba membaca Alkitab versi bahasa Malaysia, versi berita baik yang kulitnya warna merah itu, di situ dikatakan ayat ini berbunyi seperti ini, katanya, di hadapan bangsa-bangsa lain engkau berlagak seperti singa, tetapi engkau lebih menyerupai buaya yang berkecimpung di dalam sungai. Nah, ada dua binatang yang penting yang kita boleh perhatikan dalam ayat ini yang diucapkan oleh Allah. Yaitu singa dan buaya. Ya, singa dan buaya. Pada masa itu, singa itu dianggap sebagai binatang yang kuat dan hebat, ya. Singa menggambarkan kegagahan dan kebijaksanaan. Nah, sebab itulah di antara ramai-ramai anak-anak Yakub, Yahuda disebut singa muda. Ya, di Yahuda itu dia disebut singa muda. Karena Yahuda seringkali berjuang untuk adik-adiknya. Seringkali berjuang untuk adik-adiknya, dan dia juga adalah anak yang paling sulung. Anak yang paling sulung. Jadi dengan kata lain, orang pada zaman itu menggambarkan singa itu sebagai haiwan yang hebat, gagah, dan bijaksana. Ya, singa. Tetapi buaya pula, ya, gambaran yang kedua, buaya ini adalah sejenis haiwan yang tidak disukai oleh orang. Tidak disukai oleh orang pada zaman itu. Buaya ini seringkali digambarkan dengan malapetaka yang datang secara tiba-tiba tanpa dijangka. Ya, dalam kitab Ayub dikatakan nelayan-nelayan tidak suka kepada buaya. Karena dia itu adalah gambaran kepada malapetaka yang datang secara tiba-tiba. Jadi dua gambaran ini diberikan kepada Allah, diberikan kepada Firaun oleh Allah, di mana dia sebenarnya membandingkan kedua ini dengan Firaun berpikir bahwa dia itu singa, tetapi sebenarnya secara realitinya dia itu lebih kepada buaya, ya, lebih kepada buaya. Nah, yang seterusnya dalam bahagian ayat ini, di situ dikatakan, sungai-sungai kau buat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan mengelopar dalam lumpur sungainya. Nah, apa yang dikatakan di dalam ayat ini itu kita boleh membayangkan, ya. Kita sebenarnya boleh membayangkan bahwa jika seekor buaya itu berada di dasar sungai lalu dia bergerak, walaupun sungai itu jernih, itu menjadi keruh, ya, itu menjadi keruh. Nah, namun apa yang terpenting untuk kita fahami dalam ayat ini adalah Allah menyatakan kepada Firaun bahwa apa yang dia fikirkan tentang dirinya dengan realiti sebenar yang ada pada dirinya itu jauh berbeza, ya. Dengan kata lain, Allah coba menyatakan kepada Firaun bahwa dia berpikir dia itu singa, tetapi sikapnya itu sebenarnya lebih kepada sikap seekor buaya. Sikap seekor buaya. Sebab itulah kalau kita membaca terjemahan bahasa Malaysia itu, di situ berkata, di hadapan bangsa-bangsa lain engkau berlagak seperti singa. Dia berpikir dia itu singa. Tetapi engkau lebih menyerupai buaya yang berkecimpung di dalam sungai, yang berkecimpung di dalam sungai. Nah, di bahagian terakhir sekali ayat ini, di situ dikatakan, kakimu mengeruhkan dan mengotorkan sungai-sungai. Kakimu mengeruhkan dan mengotorkan sungai-sungai. Nah, sekali lagi ini lebih jelas kalau dalam versi bahasa Malaysia, di mana di situ dia dikatakan, oh ya, kalau dalam versi bahasa Indonesia di sini bahagian terakhir ini dikatakan seperti ini, katanya,
engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan mengelopar dalam lumpur sungainya. Tetapi kalau dalam bahasa Malaysia, secara jelas di situ dinyatakan bahwa yang mengeruhkan sungai itu adalah kaki buaya itu sendiri. Nah, apa yang coba dikatakan oleh Allah di sini adalah Raja Firaun pada masa itu dia suka campur tangan dalam kehidupan orang lain, ya, dalam kehidupan orang lain. Dia coba campur tangan mengawal hidup orang lain, mara bangsa lain. Nah, mengapa dia melakukan demikian? Karena dia berpikir bahwa dengan dia bercampur tangan dalam kehidupan orang lain, mengawal hidup orang lain, dia sebenarnya melakukan kebaikan, dia memperbaiki hidup orang lain. Tetapi secara realitinya seperti yang dikatakan oleh Allah, dia sebenarnya bukan melakukan kebaikan tetapi lebih kepada mengeruhkan keadaan. Sebab itulah secara kiasannya dikatakan di situ kaki buaya itu mengeruhkan sungai-sungai. Kalau itu digambarkan sebagai tangan Firaun, sebenarnya campur tangannya itu bukan memperbaiki kehidupan orang lain tetapi mengeruhkan kehidupan orang lain. Karena seperti yang saya katakan tadi, sikap Firaun pada masa itu, mereka itu suka menunjukkan kekuasaannya dengan mengawal orang lain. Mereka menyerang banyak tempat, ya. Nah, daripada ayat ini apa kontekstualisasi yang dapat kita ambil atau apakah pelajaran yang dapat kita tarik daripada latar belakang dan ayat ini sendiri? Nah, ada beberapa perkara yang agak sesuai untuk kita terapkan dalam hidup kita melalui ayat ini. Saya ada sediakan dua sahaja, ya. Saya ada sediakan dua sahaja, tapi sebenarnya ada beberapa ayat, ya. Ada beberapa pengajaran yang dapat kita tarik sebenarnya. Nah, pengajaran yang pertama itu adalah pada hari ini, pada zaman ini ada banyak Firaun kecil, ya. Ada banyak Firaun kecil yang hidup di tengah-tengah kita, hidup dalam masyarakat manusia. Bukan sahaja di tempat ini, tetapi di seluruh dunia ada banyak Firaun kecil. Nah, apa yang saya coba katakan di sini adalah pada zaman sekarang ramai orang yang suka menunjukkan kehebatan diri mereka seperti Firaun, ya. Mereka suka menunjukkan kehebatan diri mereka. Mereka suka mempromosikan diri mereka. Mereka berpikir bahwa dengan mempromosikan diri, mereka ini dapat memperluaskan pengaruh dan mengawal orang lain. Seperti Firaun, ya. Namun sebenarnya mereka itu hanya mengeruhkan keadaan. Hanya mengeruhkan keadaan. Nah, kalau dahulu Firaun, mereka mempromosikan diri itu dengan membina banyak patung-patung. Oke, membina banyak patung-patung, membina piramid, ya, membina piramid. Tetapi kalau sekarang untuk mempromosikan diri itu mudah sahaja, untuk mempengaruhi orang lain itu mudah sahaja kalau zaman sekarang. Pergi saja kepada internet, ya, rakam ini, rakam itu, lepas itu cakap ini, cakap itu di internet. Lalu orang viralkan, lalu dia pun dapat mempromosikan dirinya. Nah, itu yang saya katakan sebagai Firaun kecil, ya. Mereka berpikir bahwa dengan mempromosikan diri mereka, mereka boleh mempengaruhi orang lain, lalu mereka merasa berkuasa. Sekarang mudah sekali untuk orang meluaskan pengaruhnya, meluaskan pengaruhnya. Dan tujuannya meluaskan pengaruh itu ada berbagai sebab. Ya, saya mengingati beberapa tahun sebelum ini ada seorang jutawan kosmetik, ya, jutawan kosmetik, di mana dia merakam satu video yang menimbulkan kemarahan ramai orang, ya, menimbulkan kemarahan ramai orang. Lalu dia upload video itu di media sosial, lalu orang nampak, orang menjadi marah dan orang viralkan, ya, orang viralkan. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya tujuan dia merakam video itu
memang supaya dia mahu dia itu viral, supaya bisnis kosmetiknya itu orang tahu dan orang membeli begitu. Orang tahu dan orang membaca itu kosmetik tentang apa dan orang membeli. Dengan kata lain, memang itulah tujuan dia. Merakam video yang kontroversi itu lalu menyimpan itu di internet dan orang viralkan. Dia memang mahu viral. Jadi berhati-hati kita hari ini jika kita ingin mengungsikan sesuatu. Silap-silap itu adalah Fir'aun kecil. Kita ingat kita memviralkan itu karena kita ingin menunjukkan kebenaran. Tetapi sebenarnya kita sudah dikuasai. Okay? Kita dikuasai secara emosi, secara psikologi. Ya. Jadi berhati-hati dengan Fir'aun kecil pada zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah jangan pula kita yang menjadi Fir'aun kecil. Okay. Jangan pula kita yang menjadi Fir'aun kecil. Okay. Nah, merasa berkeyakinan dan bersemangat itu adalah perkara yang baik, ya. Itu adalah perkara yang baik. Merasa yakin, merasa bersemangat, merasa dia itu boleh melakukan, nah itu adalah perkara yang baik. Tetapi saat kita mulai merasa yakin dan saat kita mulai merasa bahwa kita itu lebih baik daripada orang lain, lebih hebat dan lebih tahu daripada orang lain, disitulah keangkuhan dan kesombongan itu mulai mengetuk di ambang pintu. Okay? Mulai mengetuk di ambang pintu. Seringkali orang yang mulai berpikir mereka itu lebih hebat dan lebih baik dari orang lain, mereka ini akan perlahan-lahan mempunyai keinginan untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikuti caranya. Karena seperti Fir'aun pada zaman dahulu, mereka berpikir bahwa cara mereka itu adalah cara yang terbaik, ya. Mereka berpikir bahwa cara mereka itu adalah cara yang terbaik. Sedangkan seringkali itu hanya mengeruhkan keadaan, seperti yang digambarkan dengan kaki buaya yang mengeruhkan air, kata dalam ayat ini. Nah, ini kan memang sikap Fir'aun yang dikatakan oleh Allah. Sungai-sungaimu kau buat berbuih dengan mengeruhkan airnya dengan kaki. Nah, apa yang dimaksudkan di sini adalah sikap Firaun yang coba mempengaruhi dan mengawal hidup orang lain. Dia berpikir itu adalah perkara yang baik, sedangkan sebenarnya itu hanya mengeruhkan keadaan. Ya, itu hanya mengeruhkan keadaan. Nah, jadi jika demikian bagaimana? Apakah kita langsung tidak dapat melakukan kebaikan dan memberi pengaruh yang baik kepada orang lain? Ya. Lagipun dalam Alkitab menuntut kita supaya melakukan kebaikan kepada orang lain. Ya, itu tuntutan Alkitab. Lihat saja khotbah Yesus di bukit, ya, Matius pasal 5 hingga pasal yang ke-7. Itu semua garis panduan bagaimana melakukan kebaikan dan mempengaruhi orang lain, memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Nah, sebenarnya bukan apa yang dilakukan itu yang membawa masalah atau tidak betul, tetapi sebenarnya sikap. Sikap itulah yang membawa masalah. Bukan membuat kebaikan itu yang membawa masalah, tetapi sikap yang ikut selepas membuat kebaikan itu yang membawa masalah. Nah, apa yang saya ingin katakan di sini adalah di saat kita melakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain, lalu kita merasa bangga diri, menunjuk-nunjuk sama seperti Firaun, disitulah kesombongan mulai mengetuk di ambang pintu, ya, mulai mengetuk di ambang pintu. Jadi kalau begitu tidak ada satu perkara pun yang kita boleh banggakan, kan? Ya, maksudnya secara tersiratnya, ya, sebanyak manapun kebaikan yang kita dapat lakukan itu tidak dapat kita banggakan. Itulah makna tersiratnya, ya, itulah makna tersiratnya. Nah, mengapa tidak ada perkara yang kita boleh banggakan walaupun banyak? Mengapa tidak ada kebaikan yang kita lakukan yang kita boleh banggakan? Ya, mengapa demikian?
Karena kita semua ini tidak layak pun sebenarnya menerima anugerah daripada Allah. Ya, sama ada anugerah ketika hidup kita di dunia ini dan ketika kehidupan kita yang seterusnya. Itu semua kita tidak layak. Oke. Apa yang kita nikmati di dunia dan apa yang kita nikmati pada kehidupan kita yang seterusnya, itu semua kita tidak layak terima pun sebenarnya. Sebab itulah sebanyak manapun kebaikan yang kita dapat lakukan itu, kita melakukannya karena itu adalah arahan Allah, arahan Yesus Kristus, karena tuntutan Alkitab, dan kita melakukannya bukan karena untuk dibanggakan, ya, untuk dibanggakan. Karena semua yang kita terima pada hidup ini dan hidup kita yang seterusnya itu adalah perkara yang kita tidak layak pun terima, anugerah yang kita tidak layak pun terima sebenarnya. Oleh perkara itu terjadi demikian karena kita ini hanyalah manusia yang fana yang telah berdosa dan mencemari gambar Allah, ya, mencemari gambar Allah. Sebab itulah untuk kita layak menerima anugerah keselamatan daripada Allah, Yesus Kristus harus masuk dalam hidup kita. Ya, ini tema kita hari ini. Kristus dalam hidup kita. Ya, Kristus dalam hidup kita. Untuk kita layak menerima anugerah keselamatan daripada Allah, Yesus harus masuk dalam hidup kita. Supaya yang dilihat dan dinilai oleh Allah itu adalah Yesus dan bukan kita. Oke, itu adalah Yesus dan bukan kita. Sebab kalau kita sahaja yang dilihat oleh Allah, apa yang dapat dilihat olehnya adalah kotoran dan dosa sahaja, ya, hanya kotoran dan dosa sahaja yang dapat dilihat oleh Allah. Sebab kita adalah gambar Allah yang telah dikotori. Kita telah mengotori gambar Allah dengan dosa-dosa. Sebab itulah kita langsung tidak layak. Apabila Allah berkata jangan makan buah ini, pada saat engkau memakannya engkau akan mati, itulah maknanya. Orang yang mati dia tidak dapat membuat keputusan untuk dirinya. Jadi dengan kata lain, orang yang sudah berdosa dia tidak dapat mencari anugerah Allah karena dia digambarkan sebagai orang yang mati. Orang yang mati tidak dapat membuat keputusan untuk dirinya, kecuali ada orang lain yang membuat keputusan untuknya. Dengan kata lain, Allah membuat keputusan bahwa kita ini sudah berdosa namun harus diampuni melalui Yesus Kristus. Nah, kita menjadi layak. Yang dinilai dan dilihat oleh Allah dalam diri kita itu adalah Yesus Kristus dan bukan kita. Itulah maknanya Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Sebab kalau Yesus Kristus tidak ada, kita langsung tidak layak, ya. Kita langsung tidak dapat berbangga. Rasul Paulus sendiri pun dia berkata demikian, aku berbangga di dalam Yesus Kristus, katanya. Karena di luar Yesus Kristus dia tidak dapat berbangga apa-apa. Tidak dapat berbangga apa-apa. Nah, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengulangi dua perkara tadi, ya. Pertama, kita harus berhati-hati dengan Firaun kecil hari ini, ya. Ada ramai Firaun kecil yang coba menguasai kita. Yang kedua, jangan pula kita menjadi Firaun kecil, ya, Firaun kecil. Dan akhir sekali saya ingin mengatakan di sini bahwa marilah kita menikmati anugerah yang kita terima daripada Allah melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas rahmat yang telah kami terima daripada Engkau. Bapa, kami bersyukur kerana Engkau telah menganugerahi kami Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, tolonglah kami supaya dengan kami menerima Yesus Kristus dan dalam masa yang sama menerima Roh Kudus-Mu, kami dapat berkelakuan dengan baik di hadapan-Mu. Kami dapat berkelakuan dengan tidak membanggakan diri, tidak menunjukkan siapa diri kami, tetapi hanya berbangga bahwa kami ini adalah orang berdosa yang telah Engkau
selamatkan di dalam Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk berkelakuan baik ya Bapa di surga di hadapan orang lain, agar pengaruh yang kami perlihatkan itu adalah pengaruh yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan bukan pula pengaruh yang kami fikir bahwa itulah yang terbaik. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita masuk dalam doa cepat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kembali kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, di mana pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami masa dan kesempatan Tuhan, untuk datang di hadirat-Mu Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, mendengar sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau menguatkan kami, mampukan kami Tuhan, mengajar kami Tuhan untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dapat dipulihkan Tuhan dan dibawa kembali ke jalan kebenaran-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah membawa kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Engkau terus memberkati iman kesehatannya Tuhan, bahkan pelayanannya Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau terus memakai dia sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjadi hamba-Mu yang taat dan setia kepada-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap apapun Tuhan pergumulan beban hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau datang melawat kami satu persatu Bapa, memberkati iman kesehatan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, segala pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang sedang mengalami sakit penyakit apapun Tuhan, baik yang berada di rumah, di hospital, dan dimanapun mereka berada Tuhan, kami rindu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan kami disembuhkan Tuhan, kami dipulihkan ke Tuhan, kami dibebaskan Tuhan daripada segala sakit penyakit apapun Tuhan yang kami alami Bapa di sorga. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan ada kesembuhannya Bapa di sorga. Oh haleluya Bapa di sorga, yang sedang mengalami Tuhan masalah ekonomi Tuhan, Engkau pulihkan ekonomi mereka Tuhan. Yang sedang terbeban dengan masalah hutang pihutang Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan ada jalan penyelesaian Tuhan. Hanya campur tangan-Mu Tuhan yang menyelesaikan semuanya ini Tuhan. Oh haleluya Bapa di sorga, yang sedang mengalami masalah rumah tangga Tuhan, Engkau damaikan mereka Tuhan, pulihkan rumah tangga mereka Tuhan, agar di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan ada damai sukacita ya Bapa di sorga. Yang sedang Tuhan terbeban dengan masalah apapun Tuhan, apapun tantangan hidup yang kami alami Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan ada jalan penyelesaiannya Bapa di sorga. Oleh itu Tuhan, kami mau terus berharap dan bersandar berserah sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang sedang berputus asa Tuhan. Mari Bapa, Engkau jamah mereka Tuhan, pulihkan jiwa mereka Tuhan, bahkan Tuhan bangkitkan mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dalam situasi sekarang ini Tuhan, terlalu banyak tekanan Tuhan, terlalu banyak masalah yang kami hadapi Tuhan. Tapi ajarlah kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu, menjadi jemaat-Mu Tuhan yang sentiasa taat dan setia kepada-Mu, dan sentiasa berharap dan bersandar sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu Tuhan menakluki hidup kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, pegang kendali setiap hidup kami ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan bagi setiap bangsa-bangsa Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan, bagi setiap bangsa dan negara Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami Tuhan berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalamnya ya Bapa di sorga. Oh haleluya Bapa di sorga, biarlah Tuhan setiap bangsa dan negara yang mengalami masalah ekonomi Tuhan, Engkau pulihkan kembali ya Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai umat-Mu di dalamnya Tuhan, merasakan Tuhan berkat-berkat kasih anugerah-Mu di dalamnya ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya Tuhan buat COVID-19 ini Tuhan, yang sedang bermaharajalela Tuhan. Kami berseru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 ini Tuhan dilenyapkan Tuhan, dihancurkan Tuhan, dihapuskan Tuhan, disingkirkan Tuhan dari atas muka bumi ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami kembali bebas Tuhan menjalani hidup yang Engkau perkenankan kepada kami ya Bapa di sorga. Oh haleluya Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi yang sedang dijangkiti dengan virus ini Tuhan. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan yang terjadi Tuhan, bukan kematian Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup mati kami hanya di dalam-Mu ya Bapa di sorga. Oleh itu Tuhan, sembuhkan Tuhan yang sedang terjangkit dengan virus ini Tuhan. Oh haleluya Bapa di sorga. Bahkan Tuhan yang sedang
bertugas Tuhan di muka hadapan Tuhan menangani COVID-19 ini Tuhan. Mari Bapak Engkau terus memberkati setiap petugas-petugas apapun tugasan mereka Tuhan. Engkau memakai mereka sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan. Terlebih Tuhan jauhkan mereka Tuhan daripada jangkitan virus ini Tuhan. Agar setiap petugas-petugas yang berada di hadapan Tuhan dapat menjalankan tugas mereka yang sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan yang masih berkeras Tuhan untuk tidak mau menerima Tuhan suntikan vaksinasi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lembutkan hati mereka Tuhan, bukakan hati mereka Tuhan, agar mereka dapat terbuka Tuhan untuk menerima suntikan vaksinasi ini Tuhan. Bahkan Tuhan yang bagi kami yang sedia Tuhan untuk menerima suntikan ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan, dan yang sudah menjalani dan menerima Tuhan suntikan ini Tuhan, Engkau terus memberkati Tuhan. Persiapkan kami Tuhan yang sedang menunggu panggilannya Bapa di sorga untuk suntikan vaksinasi ini Tuhan. Bahkan Tuhan berkati Tuhan suntikan ini Tuhan, kuduskan, sucikan Tuhan, agar dalamnya Tuhan kami dapat menerimanya Tuhan. Di dalamnya Tuhan kami memperoleh kekuatan pada tubuh badan jasmani kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan suntikan ini Tuhan ianya sesuai dan yang seturut kehendak-Mu Tuhan, dan yang Engkau perkenankannya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Di sini ada pengumuman untuk pembukaan ibadah secara fisikal akan dimaklumkan bila sudah ada kebenaran. Pengumuman kedua, pengembalian persembahan, persepuluhan dan janji iman boleh di BIN atau ditransfer ke akun gereja. Dan di sini ada satu pengumuman daripada penginjil Mark, dipersilakan. Salam kepada kita semua. Di sini saya ingin mengumumkan bahwa salah seorang daripada anggota jemaat kita dengan sukacitanya saya ingin mengumumkan kepada kita bahwa saudari Ruby Linus, ya, dia adalah anggota jemaat kita di sini bersama dengan tunangannya Encik Edwin, ya, Encik Edwin. Mereka ini pada 19 Jun yang lalu mereka telah menamatkan konseling pranikah mereka, ya, konseling pranikah mereka. Ini bermakna bahwa 21 hari selepas pengumuman ini dibuat, mereka boleh melaksanakan upacara nikah kudus mereka di gereja ini, ya. Jadi saya ingin mendahulukan di sini untuk mengucapkan tahniah kepada mereka berdua. Ya, itu saja. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa syukur. Engkau sungguh besar dan berkuasa. Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripadamu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara,